dari Pfizer, Moderna dan lain-lainnya. Jadi misalnya orang usia lanjut harus ini vaksinnya, anak-anak atau dewasa harus ini vaksinnya. Bukan virusnya lewat terus mental gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PodCM, Podcast RSCM. Kali ini bersama saya Dr. Ardan, PPDS Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Baik, untuk sobat RSCM semuanya, kita pada siang hari ini akan membahas diskusi yang sangat menarik, yaitu terkait vaksin apa yang paling efektif untuk COVID-19. Nah, untuk membahas itu saya akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Dr. Erni Juwita Nelwan, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, Vinasim PhD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi di RSCM FKUI, dan beliau menamatkan pendidikan dokter umum, spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi, serta program doktoral di Universitas Indonesia. Beliau juga meraih gelar PhD dari Radboud University of Nijmegen pada tahun 2017, dan juga beliau berkesempatan mendapatkan beasiswa WHO di University of Lausanne di Switzerland terkait vaksin, bioteknologi, serta imunologi. Nah, baik, sekarang kita langsung aja yuk sapa beliau. Baik, Assalamualaikum Dr. Erni, apa kabar dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ardan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Sehat. Baik dok, pada siang hari ini dok kita akan membahas topik yang sangat menarik dok, yaitu tentang vaksin COVID-19 dok. Dimana sekarang kan banyak sekali nih dok beredar terkait merek-merek vaksin dengan pabrikannya masing-masing dok. Jadi mana yang paling efektif sebenarnya untuk COVID-19. Namun dok, sebelum kita masuk ke situ, mungkin sobat sehat RSCM perlu tahu nih dok, sebenarnya bagaimana sih dok mekanisme kerja vaksin COVID-19 ini dok? Mekanisme kerja vaksin dan vaksin apa yang paling cocok buat kita ya. Menjadi pertanyaan-pertanyaan nih pada masa sekarang ini untuk COVID-19. Jadi memang vaksinasi ini kan sebenarnya suatu upaya untuk menjaga kesehatan yang bukan hal baru ya. Bayi-bayi aja baru lahir diimunisasi, divaksin ya, diberikan upaya secara proaktif untuk bisa badannya siap menahan, terutama dalam hal ini adalah terpaan infeksi gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih konsep kerja dari vaksinasi ini atau pemberian vaksin? Vaksin itu berisi materi atau bagian dari virus, baik yang utuh maupun sebagian. Kalau yang utuh biasanya virusnya itu sudah dilemahkan. Jadi bukan benar-benar virus agresif seperti yang kalau orang kena ketularan gitu ya secara natural, ini kan virusnya masih hidup ya, mungkin juga virulensinya atau apa istilahnya keganasannya dari virus itu bisa maksimal gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk vaksin dia sudah dilemahkan, virus hidupnya sudah dilemahkan, atau bahkan hanya bagian dari virusnya itu yang bisa jadi ditempeli ke virus lain sebagai alat transportasi atau proteinnya supaya bisa lebih cepat merangsang sel imun. Jadi kalau virus itu diberikan kepada seseorang, maka jalur kerjanya itu melalui jalur yang mengaktifasi sistem imun atau sel imun. Demikian. Oke. Baik dok, jadi sobat sehat RSCM semuanya, jadi itu tadi sebenarnya prinsip dasar mekanisme kerja vaksin pada COVID-19. Nah sekarang ini dok, yang menjadi kekhawatiran ini kan vaksin COVID-19 ini dikembangkan dalam waktu yang cukup singkat ya dok ya, hanya dalam sekitar 1 atau 2 tahun ini kemudian sudah dipasarkan dan bisa digunakan oleh masyarakat luas. Nah sebenarnya bagaimana ya dok, proses pengembangan vaksin COVID-19 ini sehingga bisa sangat cepat dan akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat luas dok? Ya, memang betul pertanyaan ini mengenai waktu yang sangat singkat ya. Hanya saja perlu diketahui juga ada yang namanya virus Ebola. Ya, virus hemoragik yang sangat mematikan. Jadi kalau orang terkena virus ini itu bisa terjadi perdarahan di seluruh tubuhnya. Jadi benar-benar mengerikan virusnya.
alhamdulillah nggak ada di sini. Itu juga vaksinnya ditemukan dalam waktu yang singkat. Jadi penemuan vaksin ya dalam waktu singkat tidak hanya untuk COVID-19, sudah ada sebelumnya. Nah, permasalahannya kan kalau untuk COVID penyakitnya kejadiannya menjadi pandemi ya di seluruh dunia gitu, terdampak. Nah, kita kenal yang namanya emergency use authorization. Jadi semua vaksin COVID-19 itu mendapatkan izin untuk boleh diberikan kepada masyarakat secara luas melalui EUA ini. Nah, apa sih EUA ini gitu kan? Emergency Use Authorization itu adalah suatu izin yang diberikan oleh FDA kalau di Amerika, suatu lembaga yang menjamin keamanan dan efektivitas obat, vaksin atau apapun yang akan beredar. Kalau di Indonesia kita kenal Badan POM, kalau di Eropa ada juga organisasinya. Yang mana semua yang diizinkan atau mendapat EUA ini harus sudah minimal menyelesaikan penelitian fase 1 dan fase 2-nya. Nah, fase 3-nya ini memang dilakukannya sudah di masyarakat dengan catatan kalau kita tahu kan orang-orang yang mendapatkan vaksin itu kalau ada kejadian apapun harus melapor. Kemudian setelah pemberian vaksin juga dipantaunya diberikan waktu yang cukup, nggak habis suntik langsung pulang gitu kan. Dipantau dulu respon atau reaksi cepatnya, reaksi segera yang bisa terjadi. Ini adalah upaya-upaya untuk bisa mendapatkan data safety profile di fase 3. Karena fase 3-nya kalau emergency use authorization biasanya belum selesai gitu. Karena sebelum melewati tahapan ini sudah langsung boleh digunakan di masyarakat. Jadi kalau dari sisi keamanan seperti itu. Kalau dari sisi efektivitas di fase 1 dan fase 2 itu memang sudah selesai dievaluasinya. Jadi insya Allah vaksin-vaksin yang diberikan ini efektivitasnya sudah dinilai di fase 1 dan fase 2. Fase 1, fase 2 ini lebih banyak dikerjakan di kelompok yang terbatas, pada orang-orang yang juga lingkupnya masih kecil gitu ya. Jadi belum bisa menggambarkan secara keseluruhan. Memang tahapan obat baru yang akan keluar tuh seperti itu. Termasuk juga dalam hal ini adalah vaksin ya. Baik dok, berarti memang sudah ada tahapan-tahapannya dan sudah selesai fase 1 dan fase 2 sebenarnya untuk masyarakat atau sobat sehat RSCM semuanya sebenarnya sih tidak perlu khawatir ya dok untuk menerima vaksin COVID-19 ini ya dok ya. Betul. Iya, kemudian ada lagi dok, pertanyaan lagi dok ini dok. Sebenarnya yang ini adalah informasi yang beredar di masyarakat dok. Ada beberapa informasi ini yang beredar di masyarakat, adanya kekhawatiran dok. Adanya kekhawatiran bahwa vaksin COVID-19 ini dapat merubah DNA manusia, kemudian dapat menyebabkan kemandulan atau mempercepat kematian dan bisa membuat kita bahkan karena vaksin COVID-19 ini menjadi lebih cepat nih terinfeksi COVID-19 dok. Nah ini menurut dokter Erni bagaimana dok tanggapannya dok? Iya, kurang tuh, ada juga yang dimasukin chip. Oh iya betul dok. Kemudian bisa dipantau dari satelit gitu ya. Iya banyak rumornya dok ya. Iya, nah jadi begini, tadi saya sudah katakan di awal bahwa apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh, badan kita ini akan secara spesifik merespon apapun itu. Jadi misalnya nih, kalau orang makan, makanan masuk dari mulut, itu nggak bisa ke paru-paru kecuali ke selek. Nggak bisa langsung ke otot tangan, selain melalui jalur diserap dulu di tubuh, diolah dulu, dipecah dulu jadi energi, baru masuk ke otot dipakai untuk berjalan, bekerja dan seterusnya. Jadi nggak bisa secara random badan kita itu merespon sesuatu yang dimasukkan. Nah, sekarang kita ambil ilustrasinya vaksin. Vaksinnya kan disuntikan di otot, ya kan? Setelah itu akan diserap. Pada saat diserap di otot itu, dia akan merangsang jalur sel imunologi yang tadi sudah disebutkan. Itu sel yang terstimulasi atau yang keluar pada saat vaksin itu masuk itu bisa jelaskan selnya apa saja diketahui. Nah, kalau sampai dia merubah DNA manusia, kemudian menyebabkan kematian, kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit, bahkan bikin virus jadi positif di pada saat di swab setelah vaksin, itu jalurnya sulit dijelaskan, secara logika pun sulit dijelaskan. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini atau informasi-informasi yang seperti ini bisa saja beredar di masyarakat, mungkin karena ya ketidaktahuan. Jadi
Saya rasa sih semua harus bisa meluruskan, dan buat sobat sehat RSCM untuk bisa lebih pasti dalam mendapatkan informasi yang akurat, tentunya dengerin aja pot RSCM gitu. Jadi jangan baca-baca informasi yang mungkin malah bikin bingung, bahkan nanti takut terus malah jadi nggak mau vaksin karena tadi ada chip lah, ada masalah langsung meninggal di tempat dan lain sebagainya. Biasanya menyebar gitu. di WA grup ya dok ya. Betul, iya. Iya, baik. Itu penjelasan dari Dr. Erni, sobat RSCM. Jadi sebenarnya jalur-jalur tersebut tadi yang sudah ditanyakan sebenarnya sangat sulit dijelaskan oleh logika. Dan yang paling penting di sini adalah yang saya garis bawahi, sobat RSCM harus mampu atau proaktif untuk menggali informasi yang akurat, baik itu dari website yang terpercaya, kemudian bisa juga dengar dari PodCM saat ini. Baik, kemudian dok, sekarang kan mulai muncul baru nih, masyarakat kayak ditakut-takutin habis ada varian ini, kemudian muncul lagi varian yang lain, ada varian Delta yang terakhir, dan sekarang yang berkembang adalah varian Mu ya dok ya. Nah sebenarnya vaksin COVID-19 ini efektif nggak sih dok untuk varian-varian baru dok? Ya, memang menjadi concern nih, yang namanya VOC ya, variant of concern. Dan sobat sehat mesti paham bahwa virus itu memang dia secara natural dia akan berusaha merubah dirinya, ya kita bilangnya mutasi ya, dalam upaya supaya bisa survive gitu. Kalau dia nggak cepet hilang pada saat dia berada di sekitar manusia gitu ya, menjadi sumber penyakit, maka manusia kan juga nggak akan diem aja. Kalau diserang, manusia pasti akan berusaha melawan dengan vaksinasi, dengan berbagai macam upaya, ya kan. Nah virusnya juga berusaha untuk merubah dirinya. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu apakah vaksin yang dibikin zaman dulu waktu masih variannya masih Delta, masih varian-varian lama ya, bisa nggak sih untuk vaksin terhadap virus mutasi? Jadi jawabannya seperti ini, tidak ada vaksin yang dibuat spesifik untuk varian tertentu. Jadi kalau kita buka virus SARS-CoV-2 ini, maka dia akan tersusun atas berbagai macam gen. Nah, ada gen N, mungkin ada yang atau gen E, gen S gitu ya. Terus ada macam-macam ya. Ada segmen ORF-nya, mungkin kan sekarang semua orang udah pinter loh. Udah pada pinter sekarang nih. Sobat sehat juga yakin kalau mendapat hasil swab pasti baca tuh kan, ada CT, ada gen-gen. Nah, yang mudah bermutasi itu adalah gen S-nya. Jadi hanya sepotong segmen dari virus, dari penyusun virus SARS-CoV-2 ini. Nah, hanya di gen S inilah yang mudah mutasi. Oleh karena itu, vaksin tidak bekerja secara spesifik di gen ini. Maka yang pertama, apakah vaksin yang sekarang beredar bisa untuk virus ini? Kalau data yang sudah dilaporkan, kita kan dulu ya takutnya sama Delta ya. Nah, itu AstraZeneca vaksinnya ada datanya bisa untuk varian sini. Yang sekarang kita juga punya Moderna untuk kelompok terbatas. Pfizer juga kita punya. Yang belum jelas datanya karena memang sudah lebih banyak dipakai duluan adalah Sinovac. Apakah bisa untuk varian Delta? Tapi kalau kita lihat suasana sekarang kan alhamdulillah nih udah mulai berkurang ya, dalam artian transmisi. Insya Allah sudah mulai bisa di stop. Ya kan. Nah tapi virusnya belum nol, masih ada sih. Ya kalau jaga mungkin beberapa orang masih ketemu 2-3 pasien yang ternyata swabnya, PCR swabnya masih positif. Iya. Nah bisa jadi ini adalah virus-virus yang bertahan terhadap kondisi environment, lingkungan yang sudah semakin sedikit sebenarnya jumlah virusnya. Nah vaksin tidak dibuat spesifik untuk tiap varian. Jadi harusnya sih insya Allah vaksin yang ada sekarang itu dia akan menghantam virus SARS-CoV-2-nya secara utuh gitu. Tetapi ingat, dengan vaksinasi bukan kebal, bukan virusnya lewat terus mental gitu kan. Ya, maka protokol kesehatan yang seperti masih kita kerjakan sekarang, menggunakan masker, kemudian menggunakan alat pelindung diri yang sesuai protokol kesehatan, menjaga kebersihan tangan dan seterusnya tetap harus dilakukan secara benar gitu ya. Karena yaitu tadi kita harus benar-benar meyakinkan bahwa tidak ada lagi virus SARS-CoV-2 di udara dimanapun itu ya. Kan kalau kita lihat nih ada Jakarta turun, tapi daerah
masih ada yang merah, masih ada yang kuning, masih ada yang kasus tinggi gitu ya. Sementara kan kita maunya sehat semuanya. Kenapa? Karena kan kita melakukan perjalanan, pekerjaan, mungkin beberapa ada yang ngajar, ada yang harus mengunjungi keluarga dan seterusnya. Jadi artinya sebelum dipastikan bahwa virus yang benar-benar nggak ada, cakupan vaksinasi, ini saya lihat datanya kita baru sekitar 30% untuk dosis pertama, masih separuhnya untuk dosis kedua. Ini tetap harus ditingkatkan. Buat yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Dan protokol kesehatan tetap harus dipertahankan dulu pada saat ini secara baik dan benar gitu. Iya. Oke, terima kasih Dokter Rani atas penjelasannya. Jadi sebenarnya vaksin tidak dibuat untuk menyasar varian-varian tertentu, tetapi untuk menyasar virus itu secara utuh ya Dok ya sebenarnya Dok. Nah kemudian Dok, ini kan pertanyaan yang paling banyak nih Dok yang ditanyakan Dok. Karena saat ini beredar ada vaksin Sinovac, kemudian ada dari Pfizer, Moderna dan lain-lainnya. Nah pada masyarakat ini bingung nih Dok, sebenarnya vaksin yang bagus nih yang mana Dok? Jadi vaksin yang paling baik saat ini untuk COVID-19 ini yang mana Dok? Apa harus memilih merek tertentu begitu atau bagaimana Dok? Ya, jadi mesti dipahami dulu beberapa hal ya. Pertama, tidak ada vaksin yang khusus untuk kelompok yang tertentu gitu. Jadi misalnya orang usia lanjut harus ini vaksinnya, anak-anak atau dewasa harus ini vaksinnya, kecuali mengikuti trialnya. Jadi memang ada vaksin-vaksin tertentu yang tidak dilakukan penelitian atau trial di anak-anak. Gitu. Ada vaksin-vaksin tertentu yang tidak dilakukan penelitian di orang usia lanjut misalnya. Nah, maka berdasarkan itulah bisa dipilih dalam tanda kutip ya. Kalau vaksin Sinovac misalnya, nggak boleh diberikan untuk anak-anak saat ini. Yang ada data safety-nya hanya untuk vaksin-vaksin merek lain misalnya. Nah, berdasarkan itu. Jadi bukan karena berdasarkan merek vaksinnya, tapi berdasarkan data penelitian yang akan mewakili keamanan dan efektivitas vaksin pada kelompok tertentu tersebut. Secara umum, tidak ada kontraindikasi mutlak untuk mendapatkan vaksin. Misalnya seorang dengan sakit jantung, dengan kencing manis dan dengan sakit ginjal misalnya, itu satu paket kan, karena ada kencing manis terus ginjal kena, jantungnya kena. Artinya orang ini nggak boleh divaksin. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang punya penyakit imun yang turun pun tidak ada kontraindikasi mutlak. Kontraindikasi itu artinya benar-benar tidak boleh gitu ya. Itu nggak ada sebenarnya seperti itu Dokter Ardan. Jadi artinya vaksinasi adalah salah satu, kalau dikatakan ya sama orang-orang imunologi, the safest way ya to protect yourself gitu. Karena apa? Bayi-bayi lahir aja itu boleh divaksin walaupun kita bukan ngomong vaksin COVID-19 ya. Gitu. Jadi ini adalah upaya sebenarnya aman. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kalau memang ada regulasi vaksin dari pemerintah, misalnya untuk komorbid, vaksin tertentu, untuk yang belum pernah vaksinasi, vaksin tertentu, itu sebenarnya lebih karena masalah logistik. Kita kan harus mengatur nih dari 270 juta orang Indonesia, semuanya harus bisa dapat vaksin. Bagaimana caranya? Apa kalau kita bilang Indonesia nomor berapa sih di dunia? Sekarang nomor 4. Gak mungkin kan konsentrasi vaksin di dunia untuk kita duluan gitu ya, setelah India, China, Rusia kita gitu kan banyak harus dibagi gitu loh. Sementara Indonesia sendiri belum produksi sendiri vaksinnya. Kita masih menunggu vaksin Nusantara atau vaksin merah putih. Nah, jadi kalau awal misalnya nih sobat sehat dapatnya jadwalnya Sinovac, ambil kesempatan untuk vaksinasi itu. Karena tadi yang membedakan sebenarnya memang antara satu vaksin dengan yang lain tuh bukan dari sisi keamanannya. Bukan yang satu lebih aman dari yang lain, yang satu lebih efektif dari yang lain, bukan. Hanya penyusunnya gitu. Tetapi pada saat disuntikan, maka semua vaksin merek apapun itu akan merangsang sel imun. Memang jalurnya beda-beda. Jadi data yang ada memperlihatkan yang membedakan itu adalah berapa cepat dia bisa merangsang antibodi itu muncul setelah diberikan. Tapi pada akhirnya tetap muncul juga gitu. Misalnya ada yang dalam 2 minggu langsung muncul. Ada yang butuh sampai 4 minggu, nggak masalah. Karena yang kita perlukan sekarang adalah antibodinya terbentuk. Sehingga
orang ini kalau misalnya terpapar virus dia tidak akan sakit berat atau bahkan bisa jadi terpapar tapi tidak bergejala seperti itu. Baik Dokter Eni, terima kasih atas penjelasannya. Jadi Sobat Sehat RSCM tidak perlu khawatir dan tidak perlu milih-milih merek vaksin COVID-19 ya Dok ya untuk hal ini berarti ya Dok ya. Iya. Baik Dok. Nah sekarang Dok pertanyaannya, sekarang kan sudah mulai banyak nih Dok masyarakat yang sudah divaksin. Nah sepertinya kalau kondisi Indonesia saat ini sudah bisa nggak sih Dok mencapai untuk herd immunity Dok untuk saat ini Dok? Herd immunity adalah kekebalan yang terbentuk di masyarakat secara bersamaan terhadap satu virus karena satu program vaksinasi yang diberikan. Kalau sekarang karena cakupan kita kan masih on the way nih, masih terus kan kita lihat di mana-mana digalakkan vaksinasi untuk COVID-19. Saya rasa sih kalau dikatakan memadai mungkin belum ya, karena masih banyak yang masih baru satu kali dapatnya gitu kan, baru ada yang mau kedua gitu. Cakupan yang kedua juga yang full itu juga belum sampai sepertiganya bahkan. Jadi kalau sekarang mungkin belum, tapi kan kita masih on the way ke situ. Jadi nggak boleh apa sih istilahnya putus asa dulu ya. Dan sekali lagi mungkin diingatkan juga nih, jangan sampai menunggu-nunggu atau kebingungan gitu ya mau mencari vaksin yang paling tepat gitu buat sobat sehat. Karena tadi kita tahu bahwa ada regulasi pengadaan vaksin, kemudian macam-macam deh. Kalau nunda-nunda nanti malah nggak dapat kesempatan terbaiknya untuk bisa divaksin COVID-19. Iya, kalau seandainya ini herd immunity masih belum bisa tercapai nih Dok ya saat ini, berarti gambarannya kemungkinan untuk gelombang ketiga ini masih mungkin juga nggak Dok? Kalau sekarang ini herd immunity belum tercapai Dok? Ya, jadi sebenarnya gini, selama virusnya belum benar-benar hilang, kalau kita masih nemuin PCR swab positif ya di sekitar kita. Sekali lagi kembali ke ilmu dasar, virusnya ini, virus-virus yang bertahan ini pasti udah bukan virus-virus yang sama yang kayak awal ada gitu. Udah pasti virus yang bisa survive, mempertahankan dirinya. Mutasi nggak tuh? Sangat mungkin. Sudah beda tuh gen penyusunnya. Dia adalah pasti kelompok yang sudah lebih kuat-kuat gitu. Apakah kemudian dia jadi lebih ganas atau virulens? Belum tentu. Ya, nggak selalu mutasi menandakan bahwa dia akan lebih ganas atau lebih agresif dibanding dengan virus sebelumnya. Dan saya juga mungkin harus menyampaikan betapa pentingnya protokol kesehatan untuk tetap digiatkan. Kenapa? Karena pada saat vaksin diberikan, seberapa tinggi antibodi terbentuk, seberapa lama antibodi itu akan stay tinggi, tetap tinggi, itu tergantung orang per orang. Iya, jadi nggak harus makan banyak biar imunnya tetap tinggi antibodinya, nggak bisa, nggak ada seperti itu. Jadi vaksinasi tetap dikerjakan sebagai bagian dari ikhtiar. 2 kali lakukan vaksin lengkap. Kalau buat kelompok yang bisa booster, ya nakes terutama kan harus mendapatkan booster. Kenapa sih di booster nakes ya? Karena nakes akan terpapar lebih sering, akan terpapar lebih banyak dengan virusnya. Sehingga kalau antibodinya turun, antibodi ini bisa dinaikkan lagi. Nah, buat semuanya sobat sehat yang mungkin gak bisa booster dan lain-lainnya, ya udah protokol kesehatannya berarti harus tetap dilakukan secara baik dan benar. Dan saya juga rasa nanti lama-lama kalau ketersediaan vaksin di dunia udah cukup ya, mungkin bisa vaksin COVID-19 ini jadi kayak vaksin-vaksin yang lain. Jadi kalau memang mau divaksin, butuh untuk vaksinasi bisa diakses melalui jalur yang sudah jelas gitu. Baik terima kasih Dokter Eni. Satu lagi Dok yang terakhir Dok, mungkin pesan-pesan nih Dok untuk sobat sehat RSCM Dok, baik yang belum divaksin maupun yang sudah divaksin. Ya, pesan untuk sobat sehat RSCM buat semuanya berarti ya. Iya, betul Dok. Jadikanlah vaksinasi ini diniatkan ya sebagai bagian dari ikhtiar untuk tetap sehat. Karena saya percaya sobat sehat pasti cari vitamin yang bagus ya kan. Kemudian macam-macam deh upaya jaga kesehatannya. Nah, masukkan dalam list untuk sehat ini adalah memastikan dirinya divaksin COVID-19 ya. Jadi itu juga bagian dari ikhtiar yang benar gitu.
Baik dok, baik terima kasih Dokter Erni. Bagaimana Sobat Sehat RSCM? Semoga bincang-bincang kita pada PodCM pada hari ini dapat memberikan manfaat buat Sobat Sehat RSCM semuanya. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah Sobat Sehat RSCM lebih baik dan lebih cepat untuk mendapatkan vaksinasi itu akan sangat bermanfaat buat Sobat Sehat RSCM. Dan vaksin, apakah ada vaksin tertentu, merek tertentu untuk COVID-19 yang paling efektif? Jawabannya adalah vaksin merek apapun boleh didapatkan oleh Sobat Sehat RSCM karena itu semuanya juga akan membentuk sistem imun atau sistem kekebalan tubuh buat Sobat Sehat RSCM. Kemudian yang terakhir, Sobat Sehat RSCM tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap juga jaga gizi, asupan gizinya, kemudian aktivitas fisik, walaupun mungkin beberapa dari Sobat RSCM, Sobat Sehat RSCM, yaitu ada yang WFH seperti itu ya. Baik, kemudian jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel RSCM Jakarta dan Spotify dari PodCM. Baik, terima kasih sekian dari saya, Dr. Ardan, dan terima kasih banyak atas kehadirannya Dr. Erni pada PodCM siang hari ini. Baik, semoga bisa memberikan manfaat buat Sobat Sehat RSCM semuanya. Sampai jumpa di PodCM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.